kita akan membahas mengenai baptisan air. Kalimat baptis berasal dari kata baptizo yang berarti membenamkan atau mencelupkan, menyelamkan, membersihkan, atau menyucikan. Saudara, jadi arti daripada baptisan air adalah dimasukkan ke dalam air. Arti yang lain adalah juga terbenam, membenamkan ke dalam air. Jadi masuk, to submerge, menyelamkan, terselam ke dalam air, masuk sepenuhnya total ke dalam air. Cleanse, membersihkan dari air. Saudara, baptisan air dilakukan oleh manusia. Yang dimaksud dengan manusia di sini adalah hamba Tuhan tentunya. Baptisan air tidak dilakukan oleh Yesus. Di Yohanes keempat, ayat yang kedua, di situ dikatakan, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Saudara, baptisan air dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, biasanya seorang gembala sidang atau mungkin seorang penginjil. Yang berikutnya, saudara, mengapa manusia harus dibaptis? Di Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saudara, orang dibaptis air adalah sebagai tanda pertobatan. Jadi saudara, seseorang itu dibaptis karena ia percaya kepada Yesus. Seseorang itu dibaptis adalah sebagai tanda pertobatan. Jadi apa yang dimaksud dengan tanda pertobatan? Kalimat pertobatan di sini di dalam kalimat aslinya itu berkata metanoia. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah metanoia. Metanoia memiliki arti adalah change of mind, perubahan paradigma atau pola berpikir. Jadi kehidupan bukan semata-mata adalah mencari nafkah atau mencari rezeki, tetapi hidup adalah Kristus. Itu yang dimaksud dengan metanoia, yang merupakan perubahan pikiran. Contoh mengenai baptisan air. Yang pertama adalah Yesus sendiri. Pada waktu Yesus datang kepada Yohanes, lalu Yesus dibaptis, artinya dua-dua sama-sama berada di dalam air dan Yesus dibenamkan ke dalam air. Contoh yang kedua adalah di Kisah Rasul 8 ayat yang ke-36. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi membutuhkan air yang cukup agar orang yang dibaptis tersebut masuk ke dalam air dan dibenamkan. Air di dalam kalimat aslinya di bahasa Greka di situ adalah hudor. Hudor yang dimaksud di sini adalah air sungai atau mata air atau air di dalam kolam. Atau bahkan yang dimaksud dengan kalimat hudor di sini adalah gelombang air laut. Jadi hudor itu tidak mengacu pada air yang sangat sedikit atau sedikit. Hudor, apalagi hudor tidak mengacu kepada kalimat air ketuban. Bukan itu yang dimaksud dengan hudor. Jadi hudor yang dimaksud adalah air secara natural, secara normal, secara alam dalam jumlah yang banyak atau sangat banyak sekali. Itu arti daripada kalimat hudor. Setiap manusia bukan hanya saja harus percaya kepada Yesus, tetapi ia juga harus dibaptis supaya terjadi metanoia, perubahan pikiran, perubahan paradigma, pertobatan, tanda pertobatan.